Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang gelombang nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait gelombang, kalian pernah nggak sih waktu masuk salon, terus kalian nemu foto kayak gini? Iya, ini tuh model rambut wave hairstyle, atau model rambut gelombang nih. Emang gelombang sendiri tuh apa sih? Oke. Di fisika, gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Kalian masih ingat kan getaran itu apa? Iya, getaran itu adalah gerak bolak-balik benda terhadap tiks timbangnya nih. Contoh dari gelombang yaitu ada sebuah tali yang kita ikat terhadap suatu tiang nih. Nah, saat kita getarkan tangan kita secara vertikal gitu ya, maka getaran dari tangan kita dia akan merambat melalui tali sehingga membentuk suatu gelombang nih. Oleh karena mediumnya adalah tali, maka jenis gelombangnya merupakan gelombang tali gitu. Oke, jadi ini merupakan salah satu contoh dari bentuk gelombang ya. Mirip kayak rambut tadi nih, bergelombang gitu. Terus, emang bentuk gelombang tuh cuma kayak gini doang? Jawabannya adalah enggak. Gelombang dibagi menjadi dua bagian berdasarkan bentuknya nih. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya tuh kayak gini nih. Di sini dia bergetar secara vertikal, tapi arah rambatnya dia bergerak horizontal nih. Kalau kayak gini, berarti ini merupakan salah satu contoh dari gelombang transversal. Dan yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarannya nih. Contohnya tuh kayak gini nih. Ini merupakan mekanisme dari gelombang suara nih. Di sini si partikel nggak bergerak dari titik sini ke titik sini gitu. Dia hanya bergetar terhadap titik timbangnya. Tapi di sini energi getarannya dia tuh merambat nih, horizontal juga. Kalau kayak gini, kita bisa pastiin bahwa jenis gelombang ini merupakan gelombang longitudinal ya, yaitu yang terdiri dari rapatan dan juga regangan nih. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait bentuk gelombangnya? Kalau udah, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan bahas terkait besaran-besaran pada gelombang nih. Yang pertama yaitu ada yang namanya simpangan. Simpangan merupakan jarak vertikal posisi gelombang terhadap titik setimbangnya, di mana titik setimbangnya merupakan garis ini nih, yaitu berada pada koordinat 0. Biasanya simpangan itu disimbolkan dengan nilai Y. Kemudian yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan maksimum. Di sini merupakan posisi puncak dari gelombang ataupun posisi dari puncak lembahnya nih terhadap titik setimbangnya. Itu disebut sebagai amplitudo. Kemudian yang ketiga yaitu panjang gelombang. Satu panjang gelombang nilainya setara jarak dari titik A ke titik B yang kita simbolkan dengan lambda nih. Di sini jarak dari A ke B itu tuh terdiri dari satu puncak dan juga satu lembah ya. Kemudian yang keempat yaitu periode. Periode merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu panjang gelombang kayak gini nih. Secara matematis, periode itu nilainya adalah T kapital sama dengan T per N. Di mana T merupakan periode, satuannya sekon. T adalah waktu yang kita hitung, satuannya sekon. Dan N merupakan banyaknya gelombang dalam kurun waktu T sekon. Kemudian yang kelima yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang per sekon. Nilainya yaitu F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi ya. Di sini rumus dari periode dan frekuensi itu mirip sama kayak prinsip getaran gitu. Kalau getaran, nilai N-nya kan banyaknya getaran gitu ya. Kalau di gelombang, nilai N-nya adalah banyaknya gelombang. Oke, berikutnya yang keenam yaitu besaran kecepatan atau cepat rambat gelombang nih. Kita tahu ya yang namanya laju atau kecepatan nilainya kan jarak tempuh per waktu gitu. Nah, semisal gini, gelombang ini menempuh satu panjang gelombang yaitu lambda. Berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk satu panjang gelombang adalah T kapital gitu, yaitu periode. Atau nilai dari cepat rambat gelombangnya yaitu V sama dengan lambda dikalikan dengan F ya. Karena 1 per T itu kan nilainya sama dengan F. Jadi kita bisa peroleh nih nilai ini. Nah, menariknya gini. Gelombang ini mampu merambat di zat padat, cair, dan gas gitu. Cepat rambat gelombang di zat padat nilainya tuh yaitu
V sama dengan akar E per rho nih. Di mana E di sini merupakan modulus elastisitasnya ya. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Dan rho merupakan massa jenis. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian, untuk cepat rambat gelombang pada zat gas dan cair, rumusnya sama nih, yaitu V sama dengan modulus Book dibagi dengan rho. Di mana B merupakan modulus Book, satuannya Newton per meter kubik. Rho adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik nih. Dan yang terakhir terkait besar-besaran pada gelombang adalah fase gelombang nih. Fase gelombang merupakan posisi suatu titik pada suatu gelombang nih. Contohnya tuh kayak gini. Semisal ya, di sini ada titik A dan B. Di mana titik A dan B adalah sama-sama titik lembah gelombang gitu ya. Tapi keduanya tuh memiliki posisi yang berbeda. Maka di sini bakal muncul nih yang namanya beda fase antara titik A dan B. Nilai beda fasenya yaitu delta theta sama dengan theta A dikurangi dengan theta B. Theta A di sini merupakan sudut fase titik A ya, sedangkan theta B merupakan sudut fase titik B. Oke, jadi kurang lebih itu ya terkait besar-besaran pada gelombang nih. Kemudian, kalau dia bergerak, berarti dia juga punya energi dong. Nah, energi gelombang ini nih menarik nih. Buat tahu berapa nilai energi gelombangnya, kita bisa bilang nih, gelombang kan merupakan getaran yang merambat ya. Berarti energi yang dihitung adalah energi getaran nggak sih? Yaitu E sama dengan setengah K dikalikan dengan A kuadrat ya. Di mana K merupakan konstanta dan A merupakan amplitudo. Nilai K pada materi getaran itu kan nilai setara dengan M dikalikan dengan omega kuadrat ya. Dikalikan dengan A kuadrat nih. Nah, nilai M ini kalau kita uraikan dengan massa jenis dan volume, nilainya adalah setengah dikali rho dikali volume omega kuadrat, yaitu 4 pi kuadrat dikalikan dengan F kuadrat nih, dikalikan dengan A kuadrat. Nah, di sini si gelombang kan kayak melalui suatu luasan gitu ya. Berarti nilai volume yang ditempuh adalah gini nih, setengah dikali rho dikali A aksen dikali dengan delta X. Dikali 4 pi kuadrat F kuadrat per A kuadrat nih. Delta X ini merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang tersebut gitu. Di mana nilai delta X ini itu kan setara dengan kecepatan dikali waktu ya. Berarti nilai energinya adalah setengah rho A aksen dikali V dikali T dikali 4 pi kuadrat dikali F kuadrat dikalikan dengan A kuadrat nih. A aksen ini merupakan luas permukaan yang dilalui gelombang ya. Sedangkan A biasa merupakan amplitudo. Kemudian kalau seandainya kita pengen tahu berapa nilai dayanya, ya kita balikin ke definisi daya nih. Daya adalah energi per sekon. Artinya nilai energi ini kalau kita bagi dengan T sama dengan daya gitu. Sehingga daya yaitu P sama dengan setengah rho A aksen dikali V dikali 4 pi kuadrat F kuadrat dikalikan dengan A kuadrat nih. Dan untuk tahu berapa nilai intensitas gelombangnya, kita bisa balikkan ke definisi awal dari intensitas gelombang, yaitu daya gelombang yang menembus suatu luasan. Atau secara matematis, intensitas I sama dengan P dibagi dengan A aksen. Nilai dari daya kan setengah rho A aksen dikali V dikali 4 pi kuadrat dikali F kuadrat dikalikan dengan A kuadrat dibagi dengan A aksen nih. A aksen bisa kita coret ya. Sehingga nilai intensitasnya yaitu apa? Setengah rho V dikali 4 pi kuadrat dikalikan dengan F kuadrat dikalikan dengan A kuadrat nih. Gitu. Jadi kita udah tahu nih intensitas gelombangnya. Sampai sini kita udah tahu nih rumus dari energinya kayak gimana, rumus dari daya kayak gimana, dan rumus dari intensitas gelombangnya itu kayak gimana gitu. Udah ketemu semua nih. Nah, menariknya gini. Gelombang sendiri tuh bisa kita bedakan lagi nih berdasarkan medium rambatnya. Yaitu ada yang namanya gelombang mekanik, ada juga yang namanya gelombang elektromagnetik nih. Gelombang mekanik merupakan jenis gelombang yang membutuhkan medium rambat. Contohnya tuh kayak gelombang tali, gelombang bunyi, dan masih banyak jenis gelombang lainnya nih yang membutuhkan medium rambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan jenis gelombang yang tidak membutuhkan medium rambat. Contohnya tuh kayak gelombang cahaya. Cahaya mampu merambat dari matahari ke bumi melalui ruang vakum di angkasa gitu. Oke. Biar lebih paham terkait gelombang, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini nih. Berapakah nilai X tersebut? Kita jawab ya.
Di sini kita tahu nih bahwa jarak dari A ke B itu kan satu panjang gelombang. Sedangkan nilai X itu adalah setengah kali dari jarak A ke B. Berarti setengah kali lambda gitu. Atau setengah kali panjang gelombangnya nih. Oke, jadi kita udah tahu nih nilai X-nya adalah setengah kali panjang gelombangnya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait gelombang nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!